Pada rancangan penelitian ujian tugas akhir S3 saya mengambil topik tentang studio yang bergerak ke masyarakat, yang mana saya pilih kalimat atau kata Mobile Art Laboratorium atau MALL sebagai ruang alternatif olah seni pertunjukan berbasis masyarakat. Sedari awal yang dimulai di tahun 2017 ketika saya memasuki S3 atau program doktoral, topik itu sudah saya lakukan selama hampir 15 tahun. Jadi bagaimana studio saya yang tadinya stay di rumah dikonsepkan untuk dapat mendekati masyarakat sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Studio ini dilengkapi dengan berbagai piranti yang nantinya dapat dimasuki oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya melakukan semacam workshop di satu komunitas, jadi saya akan membawa berbagai medium, alat ataupun perangkat yang digunakan nantinya untuk sharing ataupun workshop dengan masyarakat. Nah, itu pola sederhananya. Kemudian memasuki penelitian secara serius setelah proposal yang saya ajukan di kelas di tahun 2019 diujikan, kemudian layak untuk dilanjutkan menjadi satu penelitian doktoral. Jadi dari tahun 2019 saya sudah melakukan semacam trajektori kegiatan. Sesungguhnya ada puluhan kegiatan, namun setelah saya lacak ada 5 kegiatan yang cukup mewakili dari aktivitas Mobile Art Laboratorium tersebut. Jadi ada pameran saya di ARMA, yang mana di situ saya menghadirkan instalasi bambu. Di situ ada workshop juga, kemudian instalasi bambu itu juga direspon oleh perupa Blinyo Manerawan. Kemudian ada di Nusa Dua, di Art Bali di tahun 2019 juga. Itu saya sebagai seniman diundang untuk membuat karya yang menjadi light pameran. Itu juga instalasi bambu. Kemudian saya membuat workshop di Titik 2 Hotel di Mas Ubud. Kemudian saya terlibat satu interaksi dengan beberapa sastrawan di JKP, Jati Jagat Kampung Puisi. Kemudian terakhir saya membuat satu bentuk aktivitas kolaborasi dengan Indra Lesmana di Sandrian Gallery dalam acara SIP Setiap Saat. Jadi ada 5 trajektori yang saya lakukan dengan berbagai variasi bentuk intermingle atau bentuk kolaborasinya yang berbeda-beda, dan keberbedaan ini memperkaya konsep mall tersebut. Jadi dari 2019 sampai tahun 2020 saya sudah melakukan beberapa trajektori yang sesungguhnya dia sudah mewakili aktivitas dari mall tersebut. Namun demikian, pada rencana saya untuk
ujian TA atau implementasi MOL ini yang sesungguhnya nanti saya mengundang pembimbing, promotor serta penguji. Saya juga sudah membuat satu penelitian dan menghasilkan 4 konsep penciptaan atau konsep peristiwa seni di beberapa tempat. Salah satunya di Sawe Negara, kemudian ada di Buleleng, di depan Disbud Buleleng, kemudian di Klungkung, di lapangan umum di depan Puri Klungkung, kemudian terakhir di depan Lata Mausadi di Isi Denpasar. Jadi saya sudah membuat 4 desain yang hampir sudah selesai 80%, tinggal implementasi. Namun karena persoalan COVID yang terus meningkat, menyebabkan rencana-rencana yang sudah saya susun dan sudah menjadi konsep desain itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Maka pada kesempatan yang baik, saya dapat tawaran dari Komaneka Gallery, tawaran untuk Liping Gallery, sebuah aktivitas di mana seniman diberikan keleluasan untuk mengisi galeri ini untuk berkarya, menghasilkan karya, kemudian mempresentasikan. Kesempatan ini akhirnya saya gunakan untuk membuat proses karya di Komaneka Gallery. Saya manfaatkan dan saya coba komunikasikan dengan owner Komaneka, yaitu Komaneka Wahyu. Saya meminta waktu sebulan untuk melakukan proses mall ini, gitu. Yang tadinya satu seniman hanya tinggal sehari di Liping Gallery di Komaneka, saya menawar untuk bisa tinggal di sini selama kurun waktu sebulan. Karena saya bertimbang selama sebulan, baik itu kolaborasi seni rupa, kemudian musik, ataupun puisi, kemudian gerak. Saya pikir kolaborasi itu akan tercapai dengan waktu selama sebulan. Dan saya berharap sesungguhnya proses ini diakhiri dengan ujian tertutup di Komaneka Gallery ini. Konsep saya Liping Gallery di Komaneka, saya menganggap galeri ini, kemudian halaman depan dan kemudian halaman belakang yang ada resort, saya anggap ini keseluruhan dari Mobile Art Lab. Jadi galeri sebagai tempat aktivitas indoornya ini untuk karya-karya seni rupa yang layak dipasang di tembok, kemudian outdoor di depan ada instalasi bambu. Di belakang juga saya sudah merancang satu bentuk performance yang memanfaatkan kebun-kebun resort itu sebagai ruang eksplorasi. Jadi konsep mapping peta dari mall di Komaneka ini justru menyeluruh. Saya menganggap galeri dan resortnya sebagai rumah saya yang bisa didatangi oleh masyarakat yang tertarik merasakan seni rupa dan seni yang lainnya, dan tertarik untuk sharing, workshop, kemudian performan di sini. Saya welcome sekali untuk mengundang mereka. Keputusan ini mungkin sangat berat karena konsep mall ini sesungguhnya berbasis masyarakat, namun dengan adanya pandemi yang justru meng-cut sebuah komunikasi intim dengan masyarakat. Nah, ini benar-benar satu hal yang paradok. Namun demikian saya mencoba mensiasati dengan berbagai cara, selain prokes kesehatan juga dengan cara menggunakan teknologi virtual ataupun online, yang mana saya berharap kalau memang tidak bisa ujian di galeri ini, dokumentasi yang
saya lakukan selama terjadi kolaborasi di sini akan menjadi bahan ataupun data yang siap untuk diujikan kepada promotor dan penguji. Sebulan saya melakukan living gallery di sini, sesungguhnya ada banyak hal yang menarik. Maksudnya ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, di mana salah satunya saya berpikir tidak akan ada yang datang, ternyata beberapa masyarakat baik itu lokal, nasional bahkan internasional ada saja yang datang, dan ketika kami melakukan komunikasi mereka sesungguhnya sangat tertarik untuk merasakan apa yang ada, yang tersedia, aktivitas ataupun peristiwa yang terjadi di galeri ini yang selama saya di sini saya anggap sebagai bengkel seni atau studio yang berfungsi untuk sebagai ruang sharing terkait dengan seni, sehingga nantinya dari proses peristiwa ini saya berharap ada hal yang lebih didapatkan oleh masyarakat selain bersifat definitif. Masyarakat dapat merasakan sebagai partisipatif, sebagai partisipatori, kemudian masyarakat juga bisa melakukan eksplorasi bebas sesuai dengan imaji dan mindset mereka. Jadi beberapa seniman yang kebetulan datang ke sini dan tertarik untuk merespon, diantaranya memang yang menjadi trigger di mall ini ada Ngurah Sudibyo sudah kesini, kemudian ada Ketut Sumerjana. Suklu bilang sih banyak hal, tetapi yang udah lupa apa yang dibilang. Nah tadi secara spontan saja melihat anak-anak. Nah, anak-anak itu yang lihat adalah kemurnian. Satu hal yang murni, bersih. Nah itu kita isi. Jangan diisi dengan macam-macam. Simbol putih, hitam dan merah ini adalah Brahma Wisnu Siwa yang barangkali kita di Bali sudah meyakini itu, bahwa lahir, hidup dan mati itu ada energi di situ, energi yang saya gunakan dengan asap tadi. Ada asap, ada api. Nah api itu adalah energi yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita dari awal sampai akhir. Nah merespon apa yang terjadi di ruang itu adalah ya kembali ke alam. Alam memberikan kita berbagai hal,
dan kita juga berbuat banyak hal tentang alam, jangan merusak, itu saja sesungguhnya. Adi Siput sudah datang ke sini dan beberapa kali melakukan semacam gladi bersih. Dari apa yang disampaikan Bapak Suklu terkait dengan karya instalasi bambu yang ada di belakang saya, sebenarnya respon tadi itu sangat progresif sekali. Saya mencoba untuk memvisualkan terkait dengan apa yang terpantik oleh idenya Bapak Suku mengangkat dari Candi ke-10, Candi Tebing ke-10 di Gunung Kawi. Jadi kalau yang tadi itu bagaimana saya merespon goa-goa, tempat-tempat yang saya akan coba kondisikan untuk merespon situasi sekarang. Jadi Ibu Pertiwi kita lagi sedang dihadapkan oleh problem yang luar biasa. Tetapi bukan Ibu Pertiwinya yang merasakan dampaknya, tapi orang-orang yang tinggal di dalam Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi fine-fine aja, karena kebetulan kalau di masa pandemi malahan Ibu Pertiwi itu mendapatkan sesuatu hal yang positif, polusi berkurang dan lain sebagainya. Tetapi manusianya yang sekarang diberikan cobaan besar. Bahkan Prof. Rai sudah merancang satu bentuk pertunjukan yang mengajak beberapa seniman. Rupa bumi, rupa bukit, rupa gunung, rupa alas, rupa sungai, rupa danau, rupa segara, rupa langit, rupa bumi. Langit jadi air, bumi jadi api, air dan api bertemu jadi asap, asap jadi angin, angin jadi angan, ingin jadi ingin. Adakah warna perawan untukku selain merah?
biru. Yang ku tahu hanya warna hitam, putih, abu-abu. Dalam hidup ini tidak ada yang hanya putih atau hitam atau abu-abu saja. Ketiganya menyatu menjadi satu kesatuan. Dan di sini aku merasakan seperti angin. Jadi angan, jadi ingin. Aku ingin kemanapun. Ya. Pagamana pakalasa kapak palaktaksa ari yang ngari semadasin dia Mailia panggang langit tanah. Mailia nyamone mekejang cingaken jegalang bulan jeget mepelalangan sing dadi dayo dayo sing dadi dayo dayo sing dadi dayo dayo yening dayo apang gering muntamising apang gering muntamising apang gering muntamising pinadena mah lantas tongos teh tongos ilmu sesuka tuh lantas irako grupo bicara jani ni senglenan karena ngumuan karo manusia dan semua yang terjadi sekarang korupsi di mana-mana sebenarnya dasarnya hanya satu budi pekerti sudah tidak ada lagi yang ada hanya mengejar pembenaran akibatnya terjadilah di mana ketika jadi penguasa di mana-mana sekarang korupsi bahkan ada beberapa seniman yang berniat untuk merespon, namun karena persoalan PPKM, seperti ada Adi Gunarte, ada Jasmine juga, kemudian ada juga sastrawan yang mau merespon juga belum bisa. Saya juga merancang
dalam proyek ini dengan Devi Ferdianto, grafikus yang saya ajak untuk berinteraksi, dan 2 bulan yang lalu udah sering berkomunikasi dan deal untuk membuat satu bentuk interaksi. Namun demikian sampai detik ini belum terjadi. Nah, itu dari aspek seniman. Untuk masyarakat justru yang cukup banyak yang berminat, terutama mengikuti workshop yang saya sediakan di sini, yaitu workshop repetisi garis dan warna dan drawing on novel. Nah, ini cukup banyak yang berminat, dan kebetulan juga mereka juga setelah mengikuti workshop ini membuat testimoni yang cukup mendalam. Bahkan ada beberapa masyarakat, terutama anak-anak kecil, baik itu lokal, nasional, juga merasakan yang sama. Terutama metode repetisi garis dan warna ini cukup menarik buat mereka karena warna medium yang saya gunakan memang cukup unik, dan itu pure adalah ciptaan saya. Bahan-bahan warna ini saya campur sendiri sesuai dengan karakter yang saya inginkan. Dan ternyata yang unik adalah ada beberapa masyarakat yang mengajak anaknya ke sini, cukup terkejut karena anaknya yang tadinya jarang melukis di rumah, setelah mencoba ini, anak ini ketagihan untuk melakukan eksplorasi terus-menerus. Artinya bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan medium atau bahan atau alat menentukan juga psikologi atau ketertarikan seorang masyarakat untuk melakukan aktivitas. Dari pihak owner atau masyarakat yang memahami seni pun beberapa mencoba melihat ke sini. Ada beberapa penulis, kemudian art dealer yang mana mereka bisa merasakan beberapa karya yang dianggap hasil trajektori yang mereka anggap sesuatu yang menarik. Kemudian masyarakat pengamat yang biasa menuliskan atau kritikus juga berkesempatan hadir di Living Gallery ini pada peristiwa mall ini, sehingga dapat saya katakan sebagai sebuah penelitian sesungguhnya sudah sangat lengkap sekali.